Mengapa pencobaan Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika Yesus menjelaskan tentang pentingnya para pengikutnya mengejar roti hidup yang benar, bukan roti berupa berkat jasmani. Dicatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26, demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini berarti Yesus tahu bahwa mereka mengikut Yesus, mengikut Dia, bukan karena mengasihi Dia, namun karena berkat-berkat yang akan mereka terima. Saudara yang terkasih, Allah ingin mengetahui apakah kita melayani Dia karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, atau hanya karena ketika melayani Dia kita menjadi tenar, terkenal, menjadi kaya karena banyak menerima berkat-berkat. Itulah sebabnya seringkali Allah mengizinkan ujian-ujian kita alami dalam kehidupan ini untuk mengadakan pemurnian bagi motivasi kita. Musa di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 15-16 menggambarkan tindakan Allah ketika Dia membawa keluar umat Israel dari Mesir. Musa berkata, "Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang," kata Musa kepada mereka, "yang tidak ada air. Allah yang membuat air keluar bagimu dari gunung," kata Musa. Ya, supaya apa semua itu mereka alami? Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk tujuan berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Bangsa Israel di Mesir sudah hidup nyaman. Masa depan mereka sudah terjamin walau hanya hidup sebagai budak. Namun karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakublah, maka Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membawa bangsa Israel mengalami ujian-ujian untuk sebuah maksud, agar mereka memiliki kerendahan hati. Dengan demikian, mereka dapat menerima kebaikan Allah. Jika Allah mengizinkan masalah kita hadapi dalam hidup ini, saudara, itu karena justru Allah hendak memberkati dan memberikan kelegaan bagi kita. Allah mengizinkan kita mengalami kekecewaan, kesukaran yang membawa kita seolah tidak ada harapan. Ulangan 8 ayat 17 berkata tadi, "Agar engkau tidak beranggapan bahwa segala sesuatu yang engkau dapatkan itu karena kekuatan dan kepandaianmu sendiri." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam realitasnya seringkali ketika Allah memberikan kepada kita keberhasilan, maka kesombongan tidak jarang timbul dan kita beranggapan bahwa semua keberhasilan dan berkat-berkat itu dialami karena kepandaian kita ataupun karena karunia-karunia yang kita miliki. Saudara yang terkasih, adalah karena kemurahan Tuhan sajalah untuk menyelamatkan kita dari kesombongan, sehingga Tuhan mengizinkan kita mengalami saat-saat yang berat dan tidak menyenangkan dalam hidup ini. Untuk tujuan apa? Supaya kemudian Allah memulihkan dan memberkati kita dengan kelegaan dan berkat-berkat-Nya. Amin, saudara. Inilah yang dialami oleh Ayub. Setan berkata kepada Allah, "Ayub melayani engkau hanya karena sudah kau berkati dengan berkat-berkat rohani yang begitu banyak dan berlimpah-limpah. Cobalah, ambil semua berkat dan kekayaannya itu, maka Ayub pastilah akan mengutukimu." Melihat hal ini, saudara, menanggapi setan ini, saudara, Allah berkata, "Oke," dan memberi izin kepada setan untuk mengambil semua yang dimiliki oleh Ayub.
Dan bagaimana sesudah setan membinasakan semua ternak, anak-anak, dan semua harta yang dimiliki oleh Ayub, bagaimanakah respon Ayub atas semuanya itu? Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Di sana dikatakan di Ayub pasal 1 ayat 20, Ayub sujud dan menyembah. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan setan tidaklah benar dan bahwa kasihnya kepada Allah adalah murni. Ayub tetap menyembah Allah walaupun ternaknya, rumahnya, anak-anaknya, dan kekayaannya semua diambil. Ayub berkata, sekalipun Allah membunuhku, aku akan tetap percaya dan berharap kepadanya. Dari kisah Ayub, kita menemukan pada akhirnya Allah memberikan kembali kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah sebelumnya dia miliki dalam hidupnya. Ayub menerima 2 kali lipat, karena ia telah membuktikan bahwa ia setia kepada Allah, walaupun telah mengalami ujian dan cobaan yang dahsyat. Pesan firman Tuhan bagi kita, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jangan lari dari kenyataan hidup yang seringkali memang tidak mengenakan ketika kita harus mengalami padang gurun dalam kehidupan ini. Teruslah rendahkan dirimu di hadapan Allah yang akan membawa engkau melihat kebaikan demi kebaikannya di tengah-tengah ujian, penderitaan, pencobaan, dan kesukaran hidup. Tangan Allah tersedia untuk menopang dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.